Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Nurdin, MSI, dan Ibu Widya Hestining Tias, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Novita Sari dengan NPM 04 dan dua rekan saya yaitu Devanti Ayu Zahra dengan NPM 08 dan Gilang Ramadan dengan NPM 46. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu mengenai pernyataan standar akuntansi keuangan 110 dengan judul hawalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hawalah. Jadi hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain. Terdiri atas hawalah muqayyadah dan hawalah mutlaqodah. Di mana di dalam PSAK 110 mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengakuan transaksi hawalah. Kemudian entitas keuangan syariah yang melakukan transaksi hawalah, di mana entitas keuangan syariah yang dimaksud antara lain yang pertama ada perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua ada entitas keuangan syariah non-bank seperti lembaga pembiayaan. Kemudian yang ketiga ada entitas keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan transaksi hawalah. Kemudian ada istilah dalam akuntansi hawalah. Yang pertama adalah hawalah muqayyadah, di mana hawalah di mana muhil adalah pihak yang berutang sekaligus yang berpiutang kepada muhalayah. Kemudian ada hawalah mutlaqoh, adalah hawalah di mana muhil adalah pihak yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhalayah. Kemudian ada hawalah bil ujrah, adalah hawalah dengan pengenaan ujrah atau fee yang berlaku pada hawalah mutlaqoh. Kemudian ada muhil. Muhil ialah pihak yang berutang dan sekaligus yang berpiutang. Kemudian ada muhal, di mana muhal ini adalah pihak yang berpiutang kepada si muhil tadi. Kemudian ada muhalayah, adalah pihak yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhal. Kemudian ada yang namanya pengambil alihan utang, adalah pemindahan utang nasabah dari suatu entitas keuangan syariah ke entitas keuangan syariah yang lain. Kemudian ada karakteristik. Dalam hal hawalah dilakukan pengalihan utang syariah, maka hanya boleh dilakukan dengan hawalah mutlaqoh, di mana tidak ada hubungan utang piutang antara muhalayah dengan muhil sebelum transaksi hawalah. Kemudian entitas keuangan syariah yang bertindak sebagai muhalayah boleh mendapatkan ujrah atau fee atas kesediaan dan komitmen untuk membayar utang muhil. Besarnya ujrah harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti. Jika hawalah telah dilakukan, maka hak penagih atau muhal berpindah kepada muhalayah. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi piutang yang mengalihkan utang. Nah, yang pertama adalah pihak yang mengalihkan utang atau muhil kepada pihak yang menerima pengalihan utang atau muhal alaih, menghentikan pengakuan utang kepada pihak berpiutang sebelumnya atau muhal, dan mengakui utang baru kepada muhal alaih pada saat selesainya pengalihan utang. Nah, pengalihan utang diselesaikan apabila muhal alaih telah menyelesaikan seluruh utang muhil kepada muhal, dan antara muhal dan muhil itu sudah tidak ada lagi hubungan utang piutang. Nah, perlakuan akuntansi untuk transaksi antara muhal alaih dengan muhil setelah pengalihan utang sesuai dengan akad yang digunakan yang diatur dalam PSAK yang relevan. Nah, selanjutnya ialah ujrah atau fee yang dibayarkan kepada muhal alaih diakui sebagai beban pada saat terjadinya pengambil alihan utang jika utang harus dilunasi dalam jangka pendek sejak pengalihan, namun diakui secara garis lurus selama periode pelunasan untuk utang jangka panjang.
Nah, selanjutnya ialah biaya transaksi hawalah yang dikeluarkan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya transaksi yang harus diselesaikan atau dibayarkan kepada muhal alaih termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya legal dan biaya administrasinya juga. Nah, selanjutnya ialah utang kepada muhal alaih dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan. Nah, selanjutnya ialah akuntansi pihak yang menerima pengalihan utang. Nah, yang pertama, pihak yang menerima pengalihan utang atau muhal alaih mengakui piutang dari muhil pada saat pembayaran kepada pihak muhal sebesar jumlah utang yang diambil alih. Nah, pengambil alihan diselesaikan apabila muhal alaih telah menyelesaikan seluruh utang muhil kepada muhal dan antara muhal dan muhil sudah tidak ada lagi hubungan utang piutang. Nah, perlakuan akuntansi untuk transaksi antara muhal alaih dengan muhil setelah pengalihan utang sesuai dengan akad yang digunakan dan diatur dalam PS apa yang relevan. Nah, selanjutnya ialah ujrah atau fee yang diterima diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya pengambil alihan utang. Jika piutang dari muhil akan dilunasi dalam jangka pendek sejak pengalihan, namun diakui secara proporsional dengan jumlah piutang yang dapat ditagih untuk piutang jangka panjang. Nah, penghasilan dalam bentuk ujrah dalam pengalihan utang muhil kepada muhal itu diakui sekaligus pada saat penyelesaian dan tidak diakui sesuai dengan jatuh tempo atau penerimaan angsuran dari muhil, di mana penghasilan tersebut tidak terkait dengan penyelesaian piutang dari muhil. Nah, jika terdapat bukti objektif atas penyelesaian piutang dari muhil yang mengakibatkan jumlah yang dapat tertagih lebih rendah dari jumlah tagihan, maka harus dibuat penyisihan piutang dari muhil sesuai dengan PS apa yang relevan. Nah, selanjutnya yang terakhir ialah piutang kepada muhil itu dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan. Baiklah, selanjutnya ada penyajian. Di sini entitas keuangan syariah menyajikan piutang dari muhil terpisah dari piutang lainnya dalam neraca sebesar jumlah yang belum dilunasi. Nah, piutang dari muhil disajikan itu secara terpisah dari piutang yang lainnya ataupun pos lainnya untuk membedakan piutang yang timbul dari penyaluran secara internal dan piutang lain yang dialihkan. Selanjutnya, pengungkapan. Entitas keuangan syariah mengungkapkan terkait pengalihan utang tetapi tidak terbatas pada 4 hal. Yang pertama, itu jumlah dan saldo utang yang dialihkan pada tanggal pelaporan. Yang kedua, itu persentase utang yang dialihkan terhadap total piutang. Yang ketiga, itu kebijakan manajemen resiko atas utang yang dialihkan. Dan yang keempat, itu kebijakan akuntansi yang digunakan untuk utang yang dialihkan. Itu tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 10. Bila mana ada kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.